Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar akuntansi keperilakuan dan riset keperilakuan dalam akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Yusuf Thorik Robani dengan NPM 2010104007. Yang kedua, Anggun Sukma Putri dengan NPM 2010104036, dan saya sendiri Ayu Juliana dengan NPM 2010104079. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Pendahuluan dan definisi perilaku serta keperilakuan. Studi keperilakuan atau behavioral dari perspektif akuntansi dengan fokus pembahasan memperhatikan hubungan antara perilaku manusia dengan akuntansi. Tujuan mendefinisikan perilaku dalam perspektif akuntansi adalah untuk mengenalkan dan memahamkan pengertian keperilakuan secara lebih mendalam dan lebih baik dalam bidang akuntansi. Istilah keperilakuan berasal dari kata perilaku yang berkaitan erat dengan pengertian sifat, kelakuan, perbuatan, dan tindak-tindak. Scott dan Glenview pada tahun 1983 mendefinisikan behavior sebagai studi ilmiah yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Perilaku menurut kamus adalah aktivitas yang dapat diobservasi, direkam, dan diukur, termasuk perubahan jasmaniah atau fisiologik. Proses mental termasuk pikiran, memori, emosi, motivasi, mimpi, persepsi, dan kepercayaan. Definisi akuntansi keperilakuan dan riset akuntansi keperilakuan, serta jenis informasi sebagai objek dalam akuntansi keperilakuan. Definisi dari Bellcourt pada tahun 1989 menyebutkan bahwa akuntansi keperilakuan adalah aplikasi dari ilmu keperilakuan ke konteks akuntansi. Tujuan dasarnya adalah menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia di semua konteks akuntansi yang memungkinkan. Kemudian Lord pada tahun 1989 mendefinisikan riset akuntansi keperilakuan merupakan bidang multidisiplin yang menarik dari konteks teoretikal ilmu perilaku. Selanjutnya, Hofstede dan Kinnaird pada tahun 1970 mendefinisikan riset akuntansi keperilakuan sebagai riset yang mempelajari perilaku akuntan dan non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi dan pelaporan akuntansi. Perilaku individual atau kelompok dalam akuntansi keperilakuan dapat meliputi tindakan penciptaan, penggunaan, dan pengenaan akibat dari adanya aspek keperilakuan di bidang akuntansi secara luas. Informasi dibedakan menjadi dua, yaitu informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Lingkup akuntansi keperilakuan. Lingkup akuntansi aspek keperilakuan menurut Lord tahun 1989. Yang pertama adalah akuntansi dalam konteks organisasional, yang kedua adalah penganggaran, yang ketiga pemrosesan informasi individual, dan yang keempat teori kontingensi. Klasifikasi isu penelitian akuntansi aspek keperilakuan berdasarkan aliran menurut Birnberg dan Schild tahun 1989 dan Mayer dan Rigsby tahun 2001. Yang pertama adalah pengendalian manajerial, yang kedua pemrosesan informasi akuntansi, ketiga perancangan sistem informasi akuntansi, keempat pengauditan, kelima sosiologi organisasional, dan yang keenam lain-lain meliputi isu etika, budaya, metodologi, dan jalur karir akuntan. Kemudian pada pengendalian manajerial, yang pertama, isu pengendalian manajerial ditandai dengan adanya penelitian Argyris tahun 1952 mengenai partisipasi anggaran. Argyris menguji bagaimana peran anggaran dalam mempengaruhi kinerja manajemen. Penelitian lain yang mengenai anggaran juga dilakukan oleh Hofstede tahun 1967 dengan judul The Game of Budget Control. Kemudian yang kedua, Stedry tahun 1960 menguji pengaruh perbedaan tingkat komitmen karyawan dan interaksi keduanya terhadap anggaran.
subjek pengambil keputusan dalam akuntansi keperilakuan. Pada yang pertama, pada bidang akuntansi keuangan, subjek pengambil keputusannya adalah investor, kreditor, dan analis. Yang kedua, bidang pengauditan, subjeknya adalah auditor independen atau akuntan publik dan auditor internal. Ketiga, bidang akuntansi manajerial, subjeknya adalah manajer bagian produksi, bagian pemasaran, bagian penganggaran, ataupun pelanggan. Yang keempat, bidang perpajakan, subjeknya adalah wajib pajak pribadi, manajer, regulator, dan konsultan pajak. Yang kelima, pada bidang sistem informasi akuntansi, subjeknya adalah pemakai, pengembang, dan konsultan sistem informasi akuntansi. Kemudian yang keenam, pada bidang akuntansi sektor publik, subjeknya adalah pejabat pemerintah, masyarakat, dan pengguna jasa. Lingkup akuntansi keperilakuan. Untuk pengendalian manajerial sendiri terdapat beberapa isu penelitian. Yang pertama, peran akuntan dalam penyusunan anggaran dan menggunakan anggaran sebagai alat pengendalian. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Yang keempat, perbedaan individual. Yang kelima, pendekatan kontingensi. Yang keenam, pertimbangan ketidakpastian lingkungan. Yang ketujuh, umpan balik. Dan yang kedelapan, insentif. Untuk selanjutnya, pemrosesan informasi akuntansi. Bidang pemrosesan informasi akuntansi pada umumnya berkaitan dengan bagaimana penggunaan memproses informasi. Penelitian akuntansi keperilakuan dalam bidang ini umumnya menguji bagaimana pengguna melihat peran pengungkapan akuntansi dan informasi akuntansi. Ada beberapa isu penelitian dalam pemrosesan informasi akuntansi seperti pengaruh perbedaan perlakuan akuntansi terhadap pengguna seperti analis atau pengambil keputusan. Yang kedua, menguji nilai relatif informasi akuntansi kepada para investor. Yang ketiga, bagaimana manusia memproses informasi menggunakan lens model. Dan bagaimana reaksi manusia menggunakan lens model dibandingkan dengan stimulus respons model. Yang keempat, fiksasi fungsional. Penelitian fiksasi fungsional menguji apakah manusia keliru mengartikan data berdasarkan pengalaman masa lalu. Penelitian Aston tahun 1976 menguji peran sistem penghitungan kos produksi berdasarkan full costing dan variable costing dalam penentuan harga jual. Yang kelima, penggunaan protokol analis, misalnya respons petugas pemberi kredit terhadap Big and Little GAAP. Untuk selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi. Studi mengenai pemrosesan informasi akuntansi ini berkaitan dengan perilaku dalam merancang sistem informasi suatu organisasi. Terdapat dua topik utama dalam sistem informasi akuntansi, yaitu mengenai rancangan laporan dan kebijakan akuntansi. Ada beberapa isu penelitian dalam sistem informasi akuntansi seperti rancangan laporan, yaitu menguji perilaku dalam merancang sistem informasi suatu organisasi. Yang kedua, pemilihan kebijakan akuntansi. Untuk selanjutnya yaitu auditing. Isu pengauditan mulai berkembang pada tahun 1970-an bersamaan dengan aliran sistem informasi akuntansi. Fokus isu pengauditan meliputi pengauditan internal dan pengauditan eksternal. Beberapa isunya seperti pertimbangan auditor baik auditor internal maupun eksternal. Yang kedua, penggunaan auditor sebagai partisipan akan mengurangi masalah validitas eksternal yang sering menjadi masalah ketika mahasiswa sebagai penyuluh auditor. Yang ketiga, manusia sebagai seorang statistician dan sebagai pembuat keputusan. Yang selanjutnya yaitu sosiologi organisasional. Bidang sosiologi organisasional pada umumnya mempelajari fungsi lain dari akuntansi yang menurut pandangan tradisional berfokus pada fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan. Praktik akuntansi dipengaruhi oleh faktor lingkungan organisasi, yaitu sosial, ekonomi, dan politik. Tempat akuntansi dijalankan. Karena itu, praktik akuntansi akan berbeda antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Asumsi yang mendasari bidang sosiologi organisasional adalah bahwa terdapat sebuah sistem akuntansi terbaik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi.
Untuk itu, sosiologi organisasional memandang bahwa peran akuntansi tidak hanya sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan, namun juga berperan untuk memperbaiki sistem informasi yang tidak tepat dalam suatu organisasi. Dalam bidang sosiologi organisasional, akuntansi memiliki 3 fungsi lain dalam organisasi, yaitu fungsi individual, fungsi sosial politik, dan fungsi organisasional. Fungsi individual didasarkan pada asumsi bahwa anggota organisasi menggunakan simbol akuntansi untuk merepresentasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasi pengalaman mereka dalam organisasi. Fungsi sosial politik memandang bahwa akuntansi mempunyai fungsi untuk mempertahankan status quo dalam organisasi atau untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu. Yang terakhir, fungsi organisasional dari akuntansi mempunyai 2 dimensi. Yang dimensi pertama adalah akuntansi digunakan dalam organisasi merepresentasi lingkungan eksternal, dan dimensi kedua adalah akuntansi digunakan untuk melegitimasi organisasi di mata stakeholder eksternalnya. Untuk isu penelitian dalam sosiologi organisasional seperti berkaitan dengan praktik akuntansi di dalam organisasi. Yang kedua, akuntansi sebagai simbol akuntansi secara berbeda yang menangkap makna fungsi individual. Yang ketiga, akuntansi sebagai fungsi sosial politik. Dan yang terakhir, akuntansi sebagai fungsi organisasional mempunyai 2 dimensi. Untuk isu lain, ada beberapa isu akuntansi keperilakuan yang belum diklasifikasikan oleh Birnberg dan Seitz. Untuk selanjutnya yaitu arah riset akuntansi keperilakuan. Arah dan peluang riset sesuai subbidang akuntansi. Yang pertama, pengauditan atau auditing. Arah dan peluang risetnya, fokus riset berorientasi pada pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh auditor. Yang kedua, riset mendatang akan fokus pada karakteristik pengetahuan terkait dengan pengalaman, menguji bagaimana pengetahuan berinteraksi dengan variabel organisasional atau lingkungan, dan menguji pengaruh pengetahuan terhadap kinerja. Dan yang ketiga, riset diarahkan untuk memahami dan mengevaluasi hasil keputusan audit dengan desain eksperimen menggunakan material kasus. Yang keempat, riset mengenai expectation GAP masih jarang diteliti. Untuk yang kelima, variabel yang masih sedikit mendapat perhatian adalah kemampuan mental, gaya kepemimpinan, sistem, dan ketidakpastian. Untuk selanjutnya yaitu akuntansi keuangan. Arah dan peluang risetnya, subjek pembuat keputusan memiliki keterbatasan yang disebut bounded nationality. Yang kedua, riset BAR memberikan kontribusi yang besar karena banyaknya peluang untuk menguji efek terhadap perilaku. Sifat tugas dalam akuntansi keuangan terdefinisi dengan baik dan memiliki sifat berulang. Yang ketiga, metodologi laboratorium pasar dapat menetapkan hubungan antara BAR yang berorientasi individual dan riset pasar modal yang agregat. Yang selanjutnya yaitu akuntansi manajerial. Arah dan peluang risetnya. Yang pertama, BAR di bidang akuntansi manajerial lebih ekstensif dibanding bidang akuntansi keuangan dan lebih bervariasi dibanding dengan pengauditan. Yang kedua, lebih berfokus pada variabel organisasional atau lingkungan, walaupun dapat diinterasikan dengan variabel-variabel psikologi. Yang ketiga, penelitian mengenai pengaruh fungsi akuntansi seperti penganggaran dan standar terhadap perilaku seperti topik motivasi, feedback, dan kinerja. Yang keempat, penelitian mengenai variabel yang relevan dengan pemahaman modifikasi teknologi dan budaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kelima, penelitian mengenai pengadopsian teknologi atau praktik pemanufakturan baru dan mengidentifikasi proses nilai tambah bagi organisasi. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi. Arah dan peluang risetnya, terdapat kesulitan dalam melakukan generalisasi. Yang kedua, analisis alternatif dalam bentuk penyajian informasi dengan tujuan untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, dan analisis hubungan variabel personality dan psikologi melalui desain format penyajian. Yang ketiga, peran grup sistem atau GSS dalam memfasilitasi proses pembuat keputusan kelompok.
Yang selanjutnya perpajakan. Arah dan peluang risetnya, yang pertama topik penelitian lebih berfokus pada perilaku ketaatan pajak. Yang kedua variabel-variabel yang relevan dengan perilaku ketaatan pajak adalah variabel psikologi dan variabel lingkungan. Yang terakhir, hubungan independen antara pihak otoritas pajak dan pihak wajib pajak atau pembuat laporan pajak. Perkembangan riset akuntansi keperilakuan. Yang pertama, tahun 1952, ARGRIS, penelitian tentang proses pengangguran yang merupakan bagian dari pengendalian. Selanjutnya, tahun 1953, dipublikasikan dalam jurnal Harvard Business Review dengan judul Human Problem with Budget. Yang selanjutnya 1966, penelitian akuntansi keperilakuan menggunakan teknik eksperimen dan membandingkan asumsi perilaku. Selanjutnya tahun 1967, istilah baru dikenal dalam Journal of Accounting Research. Tahun 1976 telah lahir Journal Accounting Organization and Society. Tahun 1989 lahir BRIA. Tahun 1998 diterbitkan Jurnal Advance in Accounting Behavioral Research. Selanjutnya, perkembangan Behavioral Accounting Research atau BAR menurut Lord tahun 1989. Penelitian Lord bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan sejak tahun 1952 sampai tahun 1981. Menurutnya, perkembangan dibagi menjadi 2 dekade. Yang pertama, periode tahun 1960-an, yang mana merupakan periode waktu masyarakat akademik mulai memperluas cakrawala penelitian dengan menguji implikasi laporan keuangan dan juga informasi keuangan terhadap perilaku pengambil keputusan. Namun sebenarnya cikal bakal dari riset BAR ini sudah ada sejak lama. Seperti dalam penelitian yang pertama ada dari Ferguson tahun 1920 mengenai responsibility accounting. Kemudian yang kedua ada Dent tahun 1931 mengenai pengaruh budget terhadap sikap dan kinerja karyawan. Dan yang ketiga dari Argyris tahun 1952 mengenai pengaruh budget terhadap pengambil keputusan. Selanjutnya yang kedua ada periode BAR menerima pengakuan. Pada tahun 1982, Swirenga dan juga Wade itu membuat daftar publikasi riset akuntansi keperilakuan dan menemukan pada periode 1971 sampai dengan 1980 sebanyak kurang lebih 100 publikasi itu tersebar. Perkembangan BAR menurut Pinberg dan Hiltz tahun 1989. Perkembangan akuntansi keperilakuan menurut mereka ditinjau dari isu riset yang mendasari BAR. Dalam risetnya yang berjudul Three Decades of Behavioral Accounting Research, A Search for Order, mereka menjelaskan bahwa karakteristik BAR berasal dari observasi fenomena akuntansi dan observasi yang dilakukan secara sistematik. Nah, karakteristik BAR ini kemudian dijadikan dasar untuk mengklasifikasikan isu penelitian berdasarkan aliran-aliran yang meliputi. Yang pertama ada pengendalian manajerial, yang kedua pemrosesan informasi akuntansi, yang ketiga perancangan sistem informasi akuntansi, yang keempat pengauditan, yang kelima sosiologi organisasional, dan yang keenam isu lainnya, yaitu isu etika, budaya, metodologi, dan jalur karir akuntan. Kemudian, mereka juga menjelaskan bahwa perkembangan akuntansi keperilakuan didukung oleh teori-teori yang meliputi teori ekonomika, teori politik, teori organisasi, teori psikologi, dan teori sosiologi. Perkembangan BAR menurut Buchler dan Sundem tahun 1989. Dalam risetnya yang berjudul The Evolution of Behavioral Accounting Research in the United States in 1968 to 1987, menyajikan evolusi penelitian yang pertama
Penggunaan metode riset keperilakuan tanpa mengadopsi teori-teori keperilakuan. Yang kedua, mengaplikasikan teori-teori dan model keperilakuan untuk konteks akuntansi. Yang ketiga, pengujian teori-teori dalam model keperilakuan dalam tatanan akuntansi. Dan yang keempat, merevisi teori-teori dan model keperilakuan supaya selaras dengan akuntansi. Dalam perspektif ekonomi, penelitian akuntansi dikelompokkan menjadi 3 tipe. Yang pertama ada riset pasar yang bertujuan untuk menentukan bagaimana manusia secara individual maupun secara kolektif menggunakan informasi untuk membuat keputusan. Nah, ada 4 tipe riset pasar. Ada model of demand, eksperimen laboratori, observasi agregat, dan analitis. Kemudian tipe yang kedua riset pengembangan produk yang digunakan untuk mengeksplorasi cara-cara baru dalam pengukuran, pentransformasian atau pelaporan data. Berperan untuk mengidentifikasikan permintaan baru dan menguji kemampuan alternatif sejumlah informasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian tipe yang terakhir riset teknologi produksi, yang mana peningkatan dan perbaikan metode produksi untuk menyediakan informasi akuntansi terkini, terutama berkaitan dengan non-keperilakuan. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan BER. Riset akuntansi keperilakuan merupakan riset yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seperti yang dijelaskan oleh Behavior tahun 1996, bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi arah riset akuntansi yaitu yang pertama faktor internal yang berkaitan dengan ketersediaan jurnal-jurnal yang mewadahi hasil, kemudian ada faktor eksternal yang berkaitan dengan pengaruh interaksi dari disiplin ilmu lain. Nah, berikut faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi perkembangan riset akuntansi keperilakuan. Yang pertama, ketersediaan jurnal yang memadai dalam penelitian akuntansi keperilakuan. Yang kedua, berkembang pesatnya metodologi dan statistik untuk menguji hipotesis. Yang ketiga, semakin berinteraksinya bidang yang semula sangat independen menjadi interdependen. Yang keempat, mulai diterimanya bidang akuntansi keperilakuan di masyarakat. Dan yang terakhir, semakin luasnya kesempatan belajar akuntansi keperilakuan di perguruan tinggi sehingga memungkinkan untuk mahasiswa menulis skripsi, tesis, dan disertai menggunakan penelitian akuntansi keperilakuan. Kesulitan atau kendala yang dihadapi BER. Hasil penelitian Buchsler dan Sundem tahun 1989 mengindikasi bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan dalam penelitian akuntansi keperilakuan adalah yang pertama, bidang ilmu yang luas, sehingga tidak mungkin untuk membangun teori yang terintegrasi. Yang kedua, kompleks interrelate variable. Maksudnya banyak sekali variabel yang dapat mempengaruhi perilaku. Interrelasinya sangat tinggi sehingga sulit mengidentifikasi dan mengukur. Yang ketiga, perilaku adalah situasi spesifik. Maksudnya perilaku tidak bersifat general, tetapi situasi yang spesifik sehingga tidak banyak digeneralisasi. Kemudian yang keempat, internal and external validities, bahwa dalam studi perilaku standar untuk validitas sangat tinggi dan sulit untuk dipenuhi keduanya. Yang kelima, BER masih dalam tahapan-tahapan awal. Yang keenam, sistem pengendalian akademik. Yang ketujuh, evaluasi kualitatif. Beberapa konsep dalam riset keperilakuan bersifat kualitatif sehingga pengukuran secara kuantitatif secara inheren sulit dilakukan. Kemajuan yang dicapai BER. Slide sebelumnya menjelaskan tentang kendala yang dihadapi dalam perkembangan penelitian akuntansi keperilakuan. Namun, BER dalam 20 tahun terakhir juga mengalami banyak kemajuan yang oleh Buchsler dan Sundem itu juga diungkapkan dalam kajiannya. Nah, beberapa di antaranya, yang pertama ada kemajuan di pengujian teori-teori. Yang kedua,
kemajuan di penggunaan metode statistik yang lebih tepat. Yang ketiga, kemajuan peningkatan trade-off antara validitas internal dan dengan validitas eksternal yang lebih baik. Yang keempat, kemajuan penggunaan disiplin ilmu lain yang meningkat. Dan yang kelima, kemajuan perspektif yang lebih luas. Area yang membutuhkan perbaikan. Berikut merupakan area-area penelitian akuntansi keperilakuan yang masih membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Yang pertama, definisi dan pengukuran variabel. Yang kedua, perbaikan teori untuk kepentingan prediksi. Yang ketiga, lebih mempertimbangkan penggunaan metode riset positif untuk pengembangan ilmu yang ada. Yang keempat, teori yang belum konvergen. Yang kelima, sulit direplikasi. Dan yang keenam, ketersediaan subjek dalam BAR. Kemudian yang terakhir, pengakuan perbedaan keunggulan akuntan. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai konsep dasar akuntansi keperilakuan dan riset keperilakuan dalam akuntansi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika dalam penyampaian materi masih banyak kesalahan karena kami pun masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.